Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang mat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengangkat terkait dengan khurafat yang menjadi tema pembicaraan Habib Rizik Syihab. Memang di tengah-tengah masyarakat Islam sekarang ini sedang diguncang oleh berita khurafat yang simpang siur, tidak tentu rimbanya menimpa para tokoh-tokoh Islam yang notabene terlalu banyak penghayatannya terhadap dunia filsafat kuno yang dikenal dengan sufi. Sehingga tidak sedikit dari mereka menghayal selalu bertemu Nabi, menghayal didatangi Nabi, menghayal mengadakan meeting dengan Nabi. Inilah yang menjadi pembicaraan Habib Rizik. Umat Islam sudah sampai ke tingkat akut ketika mempercayai sebuah khurafat. Apalagi kalau yang menyampaikan orang berilmu sekelas doktor misalnya. Nah, tentu bisa membuat orang yang mendengarkan ceritanya percaya begitu saja.
Terlebih orang-orang awam yang sering menjadi korban dari kebohongan, kedustaan atau magdub yang banyak diangkat oleh kelompok-kelompok kuburiyun misalnya. Orang-orang yang biasa memuliakan kuburan, mengagungkan kuburan, menyembah kuburan dan menjadikan kuburan sebagai wasilah. Tentunya hal ini yang terjadi dan menimpa masyarakat Islam di Indonesia. Seperti banyaknya intelektual muda, ulama muda, tetapi ceritanya ngawur, menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal, mendidik umatnya keluar dari cerita-cerita yang benar. Takutnya mereka sampai tidak pernah menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak menceritakan tentang dirinya yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam bentuk dongeng dan kedustaan yang sengaja diada-adakan oleh mereka. Lebih pada peran akalnya yang terlalu banyak menghayal. Seperti seorang cerpenis atau novelis yang banyak mengarang novel cerita-cerita khurafat seperti cerita kesaktian yang ditulis oleh Bastian Tito misalnya ya, ketika berbicara tentang Wiro Sableng itu. Mirip-mirip itu umat ustadz-ustadz Islam sekarang ini banyak yang menjadi Wiro Sableng. Bukan lagi berpikir lurus, mengarahkan agama kepada yang sebenarnya, ya, mengarahkan agama kepada yang sebenar-benarnya. Pemahaman agama mereka ini bengkok. Bayangkan cerita fiktif saja dipercaya, cerita palsu saja dipercaya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan umat yang benar-benar mengetahui akidah jika cerita yang diserap oleh mereka justru bertentangan dengan akidah? Ya, terlalu banyak sekarang mereka ini berbicara khurafat, seperti doktor yang dari Sumatera misalnya, di depan murid-muridnya berbicara kalau bertemu dengan Rasulullah, selalu mimpi dengan Rasulullah tiap hari. Ceritanya ini dimulai dengan Al-Haqqani, yaitu Nazim Al-Haqqani. Dalam kisah-kisahnya yang lucu-lucu itu kemudian disusul lagi oleh ulama dari Hadramut, ditambah lagi ulama-ulama lainnya. Mereka bercerita tentang pertemuannya dengan Nabi gitu. Bertemu dengan Nabi. Bahkan kalau Nazim Al-Haqqani ini dalam ceritanya meeting dengan para nabi. 124.000 meeting, entah apa yang dibicarakan meetingnya itu gitu. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita cermati kebohongan yang sangat luar biasa, sengaja dikarang-karang oleh seorang ulama hanya untuk mendapatkan sambutan dari umatnya. Padahal ini adalah sebuah kedustaan, bukan sebuah kebenaran, tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita percaya begitu saja ada orang bertemu 124.000 nabi. Nabi saja tidak pernah bertemu dengan 124.000 nabi. Ini orang sekelas dia yang tidak maksum lagi berbicara, bertemu dengan 124.000 nabi, kemudian meeting. Entah apa yang dijadikan pembicaraan dalam meetingnya kan. Kan tentu saja hanya orang-orang yang biasa percaya dengan tahayul dan khurafat meyakini berita seperti itu. Sama dengan kisahnya, ada dulu itu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu Allah gitu. Dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kejar-kejaran dengan malaikat maut. Wah, luar biasa. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani saja digambarkan kejar-kejaran dengan malaikat maut. Orang percaya begitu saja tanpa memilah-milah, tanpa meminit cerita itu benar atau tidak, yang penting percaya.
Lah Syekh Abdul Qadir Jailaninya saja meninggal kok kemudian berkejar-kejaran dari malaikat maut. Kan lucu itu. Nah ini yang kedua, orang muda bergelar doktor lagi. Katanya sih alumni ilmu hadis. Kenyataannya masih lebih suka percaya tahayul. Daya hayalnya ya layaknya cerpenis itu yang mengarang-ngarang itu. Saya dulu itu suka baca komik, namanya komik Siluman Sungai Ular. Ya isinya kayak gitu tuh, yang aneh-aneh ceritanya itu. Atau apalagi itu ya Wiro Sableng, ada lagi berbagai macam horor-horor yang diceritakan oleh si penulis itu, yang menceritakan daya hayalnya yang kuat lewat sebuah karya tulis. Lebih baik itu dapat duit daripada kemudian mengatasnamakan nabi-nabi. Lebih baik bikin cerita palsu, bikin novel karangan, lalu ditulis dan dicetak, dijual, dapat duit, daripada kemudian berdusta atas nama nabi, mengaku-ngaku ketemu dengan nabi. Berat loh tuntutannya di hadapan Allah kelak. Kecuali orang yang tidak punya iman akan berani berkata yang seperti itu. Berdusta di hadapan para umat. Iya, coba bayangkan kalau ketemu dengan Nabi. Saya bertemu dengan Nabi, tiba-tiba begitu duduk, kata Habib Rizik, duduk di depannya itu, diam, tiba-tiba diam semuanya. Mohon diam seluruhnya, Nabi sedang lewat. Nabi sedang lewat tuh. Nah, kemudian apa? Lama-kelamaan orang itu, kata Habib Rizik, bilang, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Sebegitunya mereka itu mengarang-ngarang ya, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, itu setiap malamnya bertemu dengan Nabi. Hampir setiap malam menghilang, tiba-tiba saya hilang entah ada di mana. Lalu tiba-tiba datang Rasulullah. Wajah Rasulullah seperti apa nggak tahu, diceritakan di situ. Nah, cerita seperti ini yang laku. Memang kalau kita dengar cerita-cerita tutur tinular gitu ya. Cerita Mantili itu dulu ada itu ya. Brahma Kumbara, mungkin sangat dipercaya oleh orang-orang seperti dia gitu. Karena memang suka dengan cerita-cerita yang hayal-hayalan. Lah, umat yang seperti ini adalah umat yang imajiner. Suka imajinasi, mendatangkan kekuatan daya hayalnya untuk mengarang suatu cerita yang bisa dikonsumsi buat ceramahnya gitu. Nah, ini luar biasa ya. Sekarang banyak yang seperti itu dilakukan oleh ulama-ulama kita ini. Ya, yang biasa bertahayul, khurafat. Jadi penyakit TBC di dunia modern ini lebih dahsyat dari zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. TBC ini tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, ini yang berkembang biak di tengah-tengah masyarakat, menjadi dongeng ke dongeng, dari mulut ke mulut menceritakan tentang kewalian seseorang. Iya, seperti yang juga digambarkan, yang mendapat kritikan seperti Habib Umar juga dapat kritikan dari Habib Rizik itu. Sampai menunjukkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di depannya gitu. Duh ya Allah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabatnya dengan menggambarkan kehadiran-kehadiran malaikat ketika itu di depan orang banyak gitu. Kalau kita lihat ya, jadi yang dipertontonkan, yang dibicarakan dan didongengkan oleh kebanyakan tokoh-tokoh umat adalah dongeng-dongeng yang fiktif, tidak berdasar sama sekali. Mimpi Rasulullah itu bisa terjadi kepada siapa saja, tapi tidak harus dikarang-karang dengan cerita-cerita yang lucu, cerita yang tak masuk akal, apalagi sampai meeting.
meeting memangnya ada apa, mau bikin pabrik apa dan sebagainya gitu. Ini kan sungguh di luar kewajaran ya. Sebagai seorang muslim harusnya berpikir sehat lah. Jangan suka mengkonsumsi barang dusta, bohong dan sebagainya. Ini yang merusak akidah umat Islam. Karena umat Islam dibuat percaya. Bahkan diceritakan, kuburan si A itu mengeluarkan susu, kuburan si B ini ada orang berzikir di dalamnya dan sebagainya. Bahkan sekarang tidak sedikit kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan berbagai macam dongeng yang dibuat-buat oleh mereka. Mulai dari Madura sampai ke Aceh itu banyak kuburan yang diceritakan dengan begitu tinggi melalui daya khayalnya supaya umat tertarik dan kemudian melakukan ziarah ke kuburan-kuburan tersebut. Ya, kita melihat seperti dulu ada orang yang sempat saya menceritakan tentang sebuah karomah yang katanya itu sholat ke Mekah naik pelepah pisangnya dan sebagainya. Cerita seperti ini masih ada lah. Kalau mau berbicara itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Janganlah kemudian ada orang yang dipaksakan ceritanya sama dengan kehidupan Nabi. Karena Nabi banyak mendapatkan wahyu dan mukjizat, tiba-tiba orang itu juga diposisikan sebagaimana Rasulullah. Nebeng di atas kebesaran Rasulullah dengan berdusta atas nama Rasulullah, membuat cerita-cerita fiktif tentang kehebatan dirinya di hadapan orang banyak. Ya, di hadapan orang banyak. Kalau saya kemarin pada waktu lagi duduk-duduk di depan rumah, Rasulullah datang kepada saya pakai salam, Assalamualaikum warahmatullah, bincang-bincang. Membicarakan apa? Membicarakan bisnis. Ya. Ini tentunya adalah kelucuan-kelucuan yang dibuat oleh mereka, yang tidak lain tujuannya agar bisa menarik umat ke dalam kelompoknya ya, sehingga menggunakan cerita-cerita yang di luar nalar sehat. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari orang yang percaya begitu saja dengan khurafat, dengan tahayul, apalagi dengan bid'ah, karena ketiga-tiganya tidak akan lahir melainkan dari dua sosok yang sama. Tiga sosok yang sama, yaitu para penganut pemahaman tahayul, para penganut pemahaman bid'ah, para penganut pemahaman khurafat. Ini pasti, kalau orang sudah biasa gemar dengan perbuatan bid'ah, pasti ngarang-ngarang. Kalau orang sudah gemar dengan tahayul, pasti ngarang-ngarang. Kalau orang sudah gemar dengan khurafat, pasti suka ngarang-ngarang. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.